Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Ramadhani dengan NIM 2401789. Jadi kembali lagi dengan saya di sini. Saya ingin membahas tentang materi yang judulnya itu tentang keamanan dalam bidang informasi. Oke, baik langsung saja kita akan memasuki slide pertama. Jadi, baik di sini ada kata pengantar yang dimana keamanan informasi itu adalah usaha melindungi data dari akses pengguna, pengubahan atau perusakan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Jadi keamanan informasi itu artinya gimana kita melindungi data dari orang yang nggak berhak ngakses atau gunain data kita. Jadi tujuannya itu supaya data kita sendiri itu tetap rahasia, tetap nggak berubah tanpa izin dan tetap bisa kita akses kapanpun kapanpun yang kita butuhkan. Jadi nggak sembarang orang bisa mengakses data kita. Oke, untuk selanjutnya itu ada pentingnya keamanan informasi yang dimana seperti yang pertama melindungi data pribadi dan organisasi, mencegah kebocoran atau pencurian data, terus menjaga kepercayaan pengguna dan menjamin kelangsungan sistem. Jadi kenapa sih keamanan informasi itu penting? Karena kalau data kita bocor bisa fatal, mulai dari kehilangan privasi, data dicuri, sampai kepercayaan orang ke kita itu bisa hilang. Makanya keamanan itu jadi dasar buat semua sistem informasi. Terus adapun ancaman keamanan informasi itu yang dimana ada malware seperti virus, trojan, dan worm. Terus ada phishing dan social engineer, hacking, dan kelalaian manusia. Jadi ancaman keamanan itu banyak ya. Ada dari virus dan trojan. Ada juga dari penipuan online kayak phishing. Bahkan dari kesalahan manusia itu sendiri yang dimana kadang tanpa sadar kita tuh mengklik link-link sembarangan yang dimana itu link tuh mungkin bisa berbahaya ya atau bocoran data kita penting kayak ya makanya jangan gampang klik-klik seperti itu ya. Terus habis itu adapun teknik perlindungan data dia itu enkripsi, firewall dan antivirus, autentikasi ganda, dan backup data. Yang dimana itu seperti supaya data itu tetap aman. Ada beberapa teknik yang bisa dipakai seperti itu enkripsi biar data nggak bisa dibaca orang lain. Maksudnya tidak sembarangan orang itu bisa baca. Soalnya enkripsi itu seperti kode ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa baca. Terus firewall itu untuk menahan serangan dari luar. Terus dan backup data. Biar kalau sistem rusak, data itu tetap aman. Terus ada pun keamanan jaringan. Dia tuh seperti menggunakan jaringan yang aman VPN, hindari wifi publik, terus update sistem secara rutin. Jadi selain data jaringan juga harus dijaga. Selain data, jaringan juga tuh harus dijaga. Jangan sembarangan pakai wifi publik buat transaksi penting. Gunakan VPN biar koneksi itu lebih aman dan pastikan perangkat kita ini selalu diupdate dan nggak ada celah keamanan biar nggak ada celah keamanan gitulah. Jadi setiap ada updatean itu update, jangan dibiarkan gitu saja kayak di skip gitu. Penting update itu. Terus adapun peran manusia dalam keamanan informasi itu seperti pengguna yang bijak. Manusia itu menjaga data dengan perilaku yang aman dan sadar risiko, membuat kebijakan, menentukan aturan dan tanggung jawab dalam menjaga informasi, pengembangan sistem, merancang dan mengelola keamanan agar sistem tetap terlindungi. Terus ada pun titik lemahnya itu seperti kesalahan kecil manusia bisa jadi celah besar bagi kejahatan siber. Terus perlindungan data manusia jadi benteng terakhir dalam menjaga kerahasiaan informasi. Jadi teknologi itu bisa kuat, tapi tanpa manusia yang sadar dan hati-hati, keamanan informasi itu tetap rapuh. Jadi manusia itu kunci sejati dari keamanan data. Jadi ya saling kerja sama aja sih. Terus ada pun kebijakan keamanan informasi, yaitu aturan dan pedoman menentukan cara
melindungi data dan ancaman dari penyalahgunaan. Akses terbatas, hanya orang yang berwenang yang boleh mengakses informasi tertentu. Pengguna aman, dia mengatur bagaimana data disimpan, dikirim, dan digunakan. Terus ada pun tanggung jawab bersama, semua pihak wajib menjaga keamanan sesuai perannya. Evakuasi berkala, kebijakan harus diperbarui agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi kebijakan keamanan informasi itu ibarat pagar yang ngatur siapa yang boleh masuk, apa yang boleh dilakukan, kayak satpam. Jadi harus kayak mana ya, bagaimana cara kita menjaga agar data ini tetap aman, pintar-pintar lah. Yang penting ikutin peraturan aja sih. Terus habis itu ada pun tantangan keamanan masa kini itu seperti serangan siber canggih. Jadi hacker kini itu makin pintar dan sulit dideteksi. Makanya itu pintar-pintar menjaga keamanan data, kayak jangan klik sembarangan link apa segala macam. Terus ada pun kebocoran data pribadi, data sering bocor lewat aplikasi atau media sosial. Adapun kurangnya kesadaran pengguna, banyak orang masih lengah terhadap ancaman online. Terus phishing dan malware, tautan palsu dan virus jadi senjata utama pencurian data. Teknologi baru, cloud, IoT, dan AI membawa peluang, tapi juga risiko baru. Jadi di era digital sekarang ini banyak ancaman yang nggak cuma datang dari luar, tapi juga dari teknologinya yang makin cerdas juga membuat cara penjahat itu siber itu beraksi. Jadi kesimpulannya itu keamanan informasi itu adalah tanggung jawab bersama. Data itu seperti aset yang berharga. Jadi kita harus melindungi dengan kesadaran dan teknologi. Jadi kita harus benar-benar harus melindunginya dengan baik. Terus habis itu kesimpulannya itu keamanan informasi itu bukan cuma tugas orang IT saja, tapi tanggung jawab semua orang. Jadi ya itu, data itu aset berharga. Kita harus menjaga dengan bijak, mulai dari hal kecil, kayak ganti password secara rutin, dan hati-hati saat online. Maksudnya ya, jangan klik-klik sembarangan link apapun. Dan selalu update sistem. Tiap saat kalau ada update. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.